mungkin siapa aja yang bisa menjawab bagaimana mungkin ini berkaitan atau enggak dengan fenomena Lailatul Qadar atau Isra Mi'raj mungkin ya. Artinya gini, misalnya bagaimana tentang ide mensaintifikasi fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya katakanlah Isra Mi'raj gitu ya. Karena kan itu kayak semacam perjalanan menuju langit juga gitu. Jadi katakanlah misalnya Nabi Muhammad itu masuk dalam sebuah wahana yang bisa mengantarkannya pada kecepatan cahaya dan seterusnya gitu, tapi dijelaskan dalam kacamata sains gitu. Apakah itu sebenarnya relevan atau enggak, atau sebenarnya itu bid'ah gitu atau gimana gitu. Itu aja sih. Sebenarnya sih kalau misalkan kita mencoba untuk cocokologi, misalkan Isra Mi'raj, perjalanan ke langit dan sebagainya, kemudian kalau bergerak dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu yang berapa lama dan sebagainya, ya bisa aja kan, bukan kitanya yang dipercepat tapi ruang waktunya yang diperpendek gitu. Kan ada teknologi masa depan yang juga akan seperti itu. Sekarang sedang dikembangkan, mungkin para editor tahu, yang teknologi warp drive itu. Kita bukan mempercepat diri kita, ya kita mempercepat diri, tapi sebenarnya jarak di depan kita yang dipendekkan karena ya banyaklah prosesnya yang juga sudah pernah dibahas sebenarnya di channel saya. Tapi intinya kalau misalkan ada orang yang pengen mencoba untuk mensaintifikasikan agama, itu sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum sekarang. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencoba untuk melakukan itu, ya sah-sah saja dan dipersilakan. Apakah itu bid'ah atau tidak? Ada beberapa yang pada akhirnya menjadi bid'ah. Pernah misalkan surat Al-Buruj itu diterjemahkan sebagai yang sesuai dengan sains gitu, yang saya lupa itu terjemahan tafsirannya apa. Atau misalkan yang Al-Fil yang juga pernah dibahas, itu juga ada yang ditafsiri, dipahaminya sebagai meteor, atau ada yang menafsirkannya sebagai penyakit cacar. Karena memang pada waktu itu lebih mungkin terjadi penyakit cacar, dan secara historis seperti itu, dan banyak. Ya nggak jadi masalah karena setiap orang itu beriman itu dengan cara yang berbeda. Bahkan saya katakan misalkan beginilah ya, kalau di sini ada 50 orang Muslim, maka saya pastikan setiap satu orangnya beriman dengan cara yang berbeda, menganggap Tuhan dengan cara yang berbeda, menganggap akhirat dengan perspektif yang berbeda, dan menganggap alam gaib dengan pikirannya yang berbeda. Saya yakinkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memiliki metodologi berpikir seperti begini dan begitu, ya itu adalah bagian dari keniscayaan manusia. Jadi jangankan misalkan saya dengan orang Kristen berbeda, ya iya tentu saja berbeda dalam komunal gitu. Jadi kepengakuan komunalnya berbeda. Tapi saya dengan Raju misalkan, atau saya dengan Akang ini siapa sih namanya lupa. Itu bisa aja berbeda. Dan atau misalkan saya dengan seorang Buddhis, ya mungkin aja imannya itu sama gitu. Mungkin aja seperti itu gitu. Ya karena pikiran orang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti itu, bertoleran dalam pemikiran, tapi kita skeptis dan kita berhak untuk menilai dalam tindakan. Kalau mikirnya ya silahkan, kita nggak bisa menghakimi pikiran orang. Tapi kalau misalkan dia sudah bertindak, misalkan dengan tafsiran seperti ini, maka saya berhak untuk mencukur rambut Pak Rumah Editor, ya seperti itu. Nah tindakan itulah yang harus kita hakimi. Tapi kalau pikirannya mah ya beda-beda, silahkan aja. Gitu kan? Udah.